Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Tuan Tajir Mengejar Cinta, Chapter 28. Mulai berani. Ervan memandang Darlene yang duduk di depannya. Mie goreng dibawakan gadis itu sudah habis dimakan mereka berdua. Pagi ini adik cantik sekali, ucapnya yang berusaha belajar untuk menggoda gadis yang ada di depannya. Ervan tahu bahwa saat ini dia terlihat begitu sangat kaku saat mengeluarkan kalimat pujian tersebut. Darlene memajukan bibirnya yang kecil ke depan. Kata Umi, Darlene enggak cantik, ucapnya. Kenapa Umi bilang gitu? Tanya Ervan. Enggak tahu, mungkin karena Darlene anaknya kali ya. Jadi tiap hari liatin Darlene mungkin bosan, ucapnya buat pria di depannya tertawa. Umi bilang apa? Lihat abang sering minta buatin sarapan, ucapnya. Darlene tersenyum malu saat mendengar pertanyaan pria tersebut. Rasanya dia tidak mungkin menyampaikan kepada pria itu bahwa Uminya mengatakan pria yang berstatus bosnya itu calon menantunya. Kata Umi, masak yang enak, biar Pak Ervan enggak nyerah makannya, ucapnya. Enggak pernah jerah, ini masakannya enak sekali, apalagi kalau makannya berdua, ucapnya yang benar-benar sudah mencoba saran dari temannya. Makan berdua itu, apanya yang enak, soalnya kurang, ucap Darlene memberi kesimpulan. Ervan tersenyum saat mendengar ucapan Darlene. Nanti pulangnya sama abang ya, ucapnya yang meminum kopi di dalam cangkirnya. Kenapa gitu? Bukannya Darlene pulang sama supir pribadi, ucap Darlene. Temani abang jalan-jalan, ucap Ervan. Kalau mau jalan-jalan, enggak enak pas baru pulang dari kantor. Enaknya pulang dulu ke rumah, terus mandi. Udah ganti baju segar, baru jalan-jalan, ucap Darlene. Ervan seakan merasakan hembusan angin yang begitu sangat segar di saat panas terik saat mendengar usulan gadis tersebut. Pengen minta abang ajak dinner ya, ucapnya sengaja menggoda gadis di depannya. Darlene membesarkan matanya dan menggelengkan kepalanya. Abang salah paham, ucapnya. Sepertinya enggak, ucap Ervan. Darlene enggak berpikir ke sana, ucap Darlene. Nanti malam abang jemput, kita makan di luar, ucapnya sedikit mengecilkan suaranya, namun Darlene dapat mendengar jelas apa yang sedang diucapkan oleh pria tersebut. Kenapa diam? Tanya Ervan. Darlene menganggukkan kepalanya. Tapi kalau dikasih Abi ya, ucapnya. Iya, nanti abang yang minta izin sama Abi. Kalau abinya nggak bolehkan Buah keluar untuk makan malam dan meminta abang untuk nikahin Darlene, ya nggak apa-apa juga, ucapnya. Wajah Darlene memerah saat mendengar ucapan pria itu. Ervan tertawa saat memandang wajah gadis yang berada di depannya. Abang bercanda, ucapnya. Darlene menghembuskan nafasnya dengan sangat kasar, pertanda bahwa ia merasa sangat lega saat ini. Bang, Darlene nggak enak kalau duduk di sini dengan waktu yang lama. Darlene nggak enak sama Mbak Cika, ucapnya. Ervan sedikit tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Jujur saja, bila gadis itu berada di depannya, sudah pasti pekerjaannya tidak akan ada yang selesai. Assalamualaikum Abi, ucap Ervan yang bunyi nomor ponsel Bayu. Iya, waalaikumsalam, ucap Bayu. Abi, saya minta izin ya untuk mengantarkan Darlene pulang, ucapnya. Bayu mengerutkan keningnya dan kemudian tersenyum. Iya boleh, jawabnya. Terima kasih ya Bi, saya akan langsung antar Darlene pulang, nggak bawa kemana-mana, ucapnya. Iya nak Ervan, Abi percaya sama anak Ervan, ucapnya. Terima kasih ya Bi atas kepercayaannya. Assalamualaikum, ucap Ervan. Waalaikumsalam nak, ucap Bayu memutuskan sambungan telepon. Ervan merasa sangat lega ketika ia sudah minta izin kepada orang tua Darlene untuk mengantar gadis itu pulang. Ia tidak ingin orang tua Darlene mencemaskan putrinya yang tidak pulang bersama dengannya.
Ervan memandang layar monitor di komputernya. Ia ingin mengecek apa yang sedang dilakukan oleh gadis pujaan hatinya di luar ruangannya. Ervan tidak ada henti-hentinya tersenyum saat Manderlin yang terlihat begitu sangat senang bercerita dengan Chika. Ervan memandang jam yang melingkar di tangannya. Ini sudah waktunya gadis itu mengantarkan kopi ke mejanya. Ervan tersenyum ketika mendengar suara ketukan pintu di ruangannya. "Masuk," ucapnya. Darlin tersenyum dan masuk ke dalam ruangan setelah ia membuka pintu ruangan tersebut. Ervan tersenyum tipis ketika memandang gadis itu yang ternyata membawa 2 cangkir minuman untuk dia dan untuk gadis itu sendiri. Sepertinya gadis itu sudah mulai pintar sekarang. Gadis itu semakin memahami seperti apa dirinya. "Adik bawa minuman apa?" tanya Ervan yang memandang Darlin. "Kopi untuk abang dan Darlin teh," ucapnya. Ervan tersenyum saat mendengar jawaban Darlin. Ia meminum kopi yang ada di dalam cangkirnya. Begitu juga dengan Darlin yang minum teh hangatnya. "Apa suka minum teh?" tanyanya. "Sebenarnya Darlin lebih suka susu," ucap Darlin. Ervan memandangnya. "Susu apa?" ucapnya. "Susu coklat, hanya saja di sini enggak disediain susu. Jadinya Darlin minum teh," ucapnya. "Tapi teh Darlin sepertinya enak," ucap Ervan saat Darlin sudah meletakkan cangkirnya di atas meja. "Rasanya sama, seperti teh biasa," jawab Darlin. "Sepertinya abang sekarang lagi minat minum teh," ucap Ervan yang mengambil gelas teh gadis tersebut. Tanpa ada rasa malu, Ervan meminum teh hangat gadis di depannya. "Apa abang gak takut Darlin pelet?" ucap Darlin. "Kenapa gitu?" tanyanya. "Iya, minum sisa Darlin," ucapnya. "Apa kalau kita minum sisa seseorang kita bisa kena pelet?" ucapnya. "Katanya gitu bang, kalau minum sisa orang kita bisa suka sama orangnya. Nanti abang suka sama Darlin baru tahu," ucap Darlin. Ervan diam memandang gadis yang ada di depannya. "Kalau abang suka sama Darlin emang kenapa?" tanyanya. "Ya nggak apa-apa bang, hanya saja kata Umi, kalau Darlin dapetin abang itu anugerah, kalau abang mendapatkan Darlin itu musibah," ucapnya membesarkan matanya. Ervan tidak mampu menahan ketawanya saat mendengar jawaban polos gadis yang duduk di depannya. "Kenapa Umi ngomongnya seperti itu?" tanyanya. "Umi bilang nilai dari Darlin itu hanya 75, sedangkan abang 100. Jadi ya seperti itu," ucapnya tidak ingin keceplosan. Ervan menganggukkan kepalanya saat mendengar gadis itu menjelaskan. "Sepertinya orang tua kita nggak ada yang memuji kita ya," ucapnya. "Abi sering bilang kok muji. Kata Abi kalau Darlin itu cantik. Umi aja yang nggak mau ngaku kalau Darlin itu cantik. Mungkin takut disaingi," ucapnya. Ervan tertawa saat mendengar gadis itu mengadu. "Ini tehnya dikembaliin," ucapnya setelah minum teh gadis itu setengah. Darlin dia memandang cangkirnya. "Udah nggak usah malu, udah sering kok minum 1 gelas berdua, maka 1 piring berdua," ucap Ervan. Darlin diam dan kemudian meminum sisa teh yang ada di dalam cangkirnya. "Nanti pulang abang anterin. Abang sudah telepon Abi, kata Abi boleh," ucap Ervan. "Iya," jawab Darlin. "Bang, Darlin ke meja ya, mau siapin barang, soalnya udah mau jam pulang," ucapnya. "Iya," jawab Ervan. Darlin beranjak dari duduknya dan berjalan menuju pintu. Darlin menghentikan langkahnya saat pria itu memanggilnya. "Ada apa bang?" tanya Darlin yang mutar tubuh memandang ke arah pria yang sedang duduk di meja kerjanya. "Dek, nanti malam jadi ya kita dinner," ucap Ervan yang tersenyum memandangnya. "Bila Abi boleh kan?" "Iya, nanti abang akan langsung minta izin," ucap Ervan. Darlin tersenyum dan menganggukkan kepalanya, dan kemudian keluar dari dalam ruangan tersebut. Darlin tidak mengerti melihat sikap bosnya, namun ia tetap menuruti perintah yang aneh tersebut. Chapter 29. Perasaan apa ini? Ervan keluar dari ruangannya. Ervan tersenyum tipis memandang Darlin yang duduk di meja kerjanya.
Apa sudah siap? Ucapnya. Iya Pak, sebentar, ucap Delin yang memasukkan barang-barangnya ke dalam tasnya. Mbak Cika, Delin duluan ya, ucapnya memandang Cika. Iya, jawab Cika yang tersenyum memandangnya. Delin beranjak dari duduknya setelah masukkan barang-barangnya ke dalam tas. Sudah Pak, ucap Delin yang berdiri tidak jauh dari Ervan. Ayo, ucap Ervan berjalan menuju lift. Delin berjalan di belakang pria yang bertubuh tinggi dan kekar tersebut. Suara tabrakan itu terdengar cukup keras sehingga tubuh gadis itu hampir terjatuh bila pria itu tidak cepat memegang tangannya. Duh, sakit, ucap Delin mengeluh sakit ketika tubuhnya menabrak pria tinggi yang bertubuh kekar di depannya. Ada itu kebiasaan, kalau jalan di belakang terus enggak bisa ngerem lagi, ucap Ervan yang mengusap ke bening Delin. Delin diam tanpa bergerak sama sekali ketika pria itu mengusap-usap keningnya. Pria itu juga meniup-niup keningnya. Hembusan nafas pria itu terasa menyapu kulitnya. Bibir pria itu begitu dekat dengan keningnya. Apa masih sakit? Ucap Ervan yang masih meniup-niup kening gadis tersebut. Delin merasakan jantungnya berdegup dengan sangat hebatnya. Delin tidak mampu untuk berbicara. Ia hanya menggelengkan kepalanya. Beneran, udah nggak sakit, ucap Ervan yang masih terus meniup kening gadis tersebut. Iya bang, sudah nggak sakit, ucapnya dengan nada bicara yang terpatah-patah. Besok kalau jalan jangan di belakang abang, ucap Ervan. Iya, jawab Delin. Sudah nggak sakit lagi kan? Ucap Ervan yang berusaha memastikan kondisi gadis yang saat ini berwajah pucat tersebut. Enggak, jawab Delin. Ya sudah, kalau gitu kita pulang ya, ucapnya. Iya, jawab Delin. Ervan masuk ke dalam lift bersama dengan Delin. Delin tidak mampu memandang pria saat ini berdiri di sampingnya. Pria itu sudah membuat jantungnya berdegup dengan sangat hebatnya. Namun pria itu terlihat begitu sangat santai saat berada di dalam lift bersamanya. Delin dengan cepat berjalan keluar dari dalam lift saat pintu itu terbuka. Berada dekat pria itu membuatnya merasa kekurangan oksigen. Delin tidak tahu mengapa rasa seperti ini tiba secara mendadak. Delin tidak hentinya tersenyum dan menjawab sapaan karyawan yang berjumpa dengannya saat ia berjalan dengan bosnya. Delin memandang bosnya yang berjalan di sampingnya. Pria itu hanya sedikit menganggukkan kepalanya saja. Delin duduk di kursi belakang saat ia sudah berada dalam mobil bosnya. Delin sedikit memandang bosnya yang saat ini duduk di sebelahnya. Delin tidak mampu untuk berbicara. Ia hanya menundukkan kepalanya. Sudah sekian lama Delin tidak pernah merasakan detak jantungnya berdegup dengan sangat hebatnya. Saat ini, untuk pertama kalinya Delin merasakan hal tersebut. Kenapa diam aja? Masih sakit yang tadi, ucap Ervan yang memandang Delin yang hanya menunduk. Delin mengangkat kepalanya dan memandang pria yang duduk di sebelahnya. Enggak, udah enggak sakit, jawabnya. Kenapa mendadak menjadi pendiam? Ucap Ervan yang memandang wajah gadis yang hanya menundukkan kepalanya. Gadis itu tidak sengaja tidak ingin melihatnya. Enggak ada, siapa yang pendiam? Ucap Delin yang berusaha menunjukkan sikapnya yang terlihat biasa. Ervan merasakan debaran di dadanya. Debaran seperti ini sudah selalu dirasakannya. Ervan sudah mulai terbiasa dengan detak jantungnya berdegup dengan sangat kencang. Ervan menganggukkan kepalanya. Mereka sama-sama diam, seakan sama-sama menenangkan hatinya masing-masing. Nanti malam jangan lupa ya, ucap Ervan. Iya, jawab Delin. Dandan yang cantik ya, ucapnya. Iya, jawab Delin. Jangan lupa parfum yang wangi. Iya. Kenapa dari tadi jawabnya iya terus, ucap Ervan. Iya, karena jawabannya iya semua, jawab Delin. Ervan tersenyum memandangnya dan mengusap kepalanya. Delin merasakan detak jantungnya yang berdegup dengan sangat hebatnya. Ia berharap mobil yang saat ini berjalan dengan sangat lambat, namun bisa sampai ke rumahnya dalam waktu yang sangat cepat.
Darlin tidak mengerti mengapa detak jantungnya bisa seperti ini. Apa karena hatinya meleleh melihat sikap pria itu yang begitu sangat lembut kepadanya. Darlin berusaha memungkiri perasaannya. Ervan berhenti di warung steak. Abi dan Umi suka steak, ucapnya. Suka. Abang apa enggak nanyain Darlin suka steak atau enggak? Ucap Darlin berusaha mengembalikan sifat aslinya. Apa adek suka steak? Ucap Ervan yang memandang gadis di sebelahnya. Sebenarnya, pertanyaan itu sudah tidak perlu dipertanyakannya lagi, karena Ervan sangat mengetahui bahwa gadis itu pencinta steak. Darlin berusaha mengatur nafasnya saat pria itu memandangnya. Suka? Jawab Darlin. Ervan tersenyum dan mengusap kepalanya. Sudah sering makan berdua sama abang. Kalau menunya steak, adek makannya banyak. Malah lebih banyak makan steaknya daripada makan nasi, ucap Ervan yang tersenyum menang wajah gadis tersebut. Darlin tidak mengetahui bahwa pria itu sangat memperhatikan apa yang disukainya, hingga hal terkecil sekalipun. Kita tunggu di sini aja ya, biar Putra yang pesan, ucap Ervan. Iya, jawab Darlin. Sebenarnya, Darlin lebih memilih untuk duduk di warung steak itu menunggu steaknya selesai, daripada harus duduk di dalam mobil berdua dengan pria yang membuat jantungnya berdegup tidak karuan. Sudah sampai, ucapnya yang memandang Darlin yang sejak tadi hanya diam dan menundukkan kepalanya. Darlin tersenyum dan mengangkat kepalanya. Darlin memandang ke arah rumahnya. Darlin turun dulu ya bang, Darlin aja yang bawa langsung steaknya, ucapnya. Tadi abang izin sama Abi langsung nganterin pulang. Enggak mungkin kan abang enggak turun sama sekali, ucapnya sambil mengusap kepala gadis tersebut. Darlin menganggukkan kepalanya. Darlin turun dari dalam mobil yang diikuti oleh Ervan. Kenapa kalau bawa makanan banyak-banyak terus? Ucap Darlin yang memandang pria itu membawa kantong steak yang berisi steak dibantu oleh supirnya. Biar Umi bisa ngasih tetangga kiri kanan, ucapnya. Darlin memandangnya dan kemudian tersenyum. Kalau seperti ini, kasih tetangga hampir setiap hari. Yang ada, tetangga pada ngirain kalau Umi buat hajatan setiap hari, ucapnya yang mengingat pria itu kemarin baru saja membawakan pizza yang banyak ke rumahnya. Bilang aja ke Umi, kalau ada tetangga nanya, bilang aja dari calon menantu, ucapnya yang tersenyum tipis. Darlin tersenyum saat mendengar ucapan bosnya. Ucapan bosnya itu membuat jantungnya serasa ingin lepas dari tempatnya. Assalamualaikum Abi Umi, ucap Ervan saat ia berada di depan calon mertuanya. Waalaikumsalam, ini apa? Ucap Rahma yang memandang kantong yang dibawa Ervan dan juga supirnya. Steak Umi, ucapnya. Ini kenapa bawanya banyak sekali? Ucap Rahma memandang kantong yang ada di tangan Ervan dan juga supirnya, yang bawa kantong yang berukuran besar di tangan kiri dan tangan kanannya. Untuk Umi sama Abi, dan juga untuk ngasih tetangga, ucap Ervan memberikan kantong di tangannya ke calon mertuanya. Nanti, tetangga di sini pada kirain Umi itu kaya mendadak, bisa ngasih makanan enak dan mahal seperti ini sering-sering, ucap Rahman tersenyum memandangnya. Kalau ada yang ngomongnya gitu, diaminkan aja Umi, ucap Ervan. Rama tersenyum saat mendengar jawaban pria tersebut. Rama tidak bisa memungkiri bahwa ia begitu sangat kagum melihat pria yang berwajah tampan dan juga sangat sopan. Masuk dulu nak, nggak enak ngobrolnya di depan pintu seperti ini, ucap Bayu. Iya Abi, jawab Ervan yang kembali masuk ke dalam rumah dengan membuka sepatunya terlebih dahulu. Umi, Abi, Darlin buat minum sebentar, ucap Darlin. Iya, ucap Rahma. Darlin berjalan ke dapur dan memegang dadanya berdegup dengan sangat hebatnya. Kenapa perasaan Darlin bisa seperti ini saat dekat Pak Ervan? Jangan bilang kalau Darlin suka dia, ucapnya yang mengusap wajahnya. Ini pasti karena dia suka kasih Darlin minum berdua, makan berdua. Jadinya kan, ucapnya. Bisa gawat kalau suka sama Pak Ervan. Darlin gak sanggup patah hati, ucapnya dengan raut wajah sedih. Darlin membuat minuman untuk Umi, Abi dan juga Ervan.
Ia membawa nampan yang berisi 3 cangkir minuman ke ruang tamu dan meletakkan cangkir minuman itu di atas meja. Ervan memandangnya sekilas. Pria itu sedikit tersenyum saat Darlene meletakkan minumannya. "Terima kasih ya," ucapnya. "Iya," jawab Darlene. Bayu dan Rahma hanya diam perhatikan putrinya dan juga pria berstatus bos putrinya tersebut. Ervan meminum teh yang dibuatkan oleh Darlene. "Abi sehat?" ucapnya. "Alhamdulillah sehat," ucap Bayu. "Nah Ervan, kalau mau minta buat sarapan sama Darlene, kasih tahu aja apa pengennya. Nanti Umi ajarin Darlene buatnya. Soalnya Darlene belum pintar masak," ucap Rahman tersenyum memandang Ervan. "Iya Umi, tapi apa aja yang dibawa Darlene enak kok. Nggak apa Umi, saya suka semua," ucapnya. Darlene itu belum pintar masak. Maklumlah, dia itu otaknya cuma mikir rumus, jadinya lupa sama dapur, ucap Rahma. "Biasanya Darlene kalau mau masak Umi larang. Kata Umi nanti rasanya nggak enak," ucap Darlene. Ervan tersenyum saat mendengar jawaban gadis tersebut. "Ini ibu dan anak senang ribut seperti ini nak Ervan. Mereka suka berantem," ucap Bayu. "Kami akur-akur kok Bi, kalau tiba beli baju," ucap Darlene. "Iya, akurnya tiba pergi beli baju. Bila sudah pulang beli baju pada berantem. Mau baju yang lebih banyak," ucap Bayu. Ervan tersenyum saat mendengar ucapan Abi Bayu. "Nanti, bila Umi mau beli baju sama Darlene, biar saya antarkan. Umi boleh pilih sebanyak-banyaknya," ucapnya. Rama membesarkan matanya dan menggelengkan kepalanya. "Enggak usah nak Ervan," ucapnya. "Enggak apa-apa Umi, besok hari Minggu kita jalan-jalan," ucap Ervan. "Umi benar enggak enak," ucap Rahma. "Umi jangan anggap saya seperti orang lain. Saya sudah anggap Abi dan Umi seperti orang tua saya sendiri. Jadi Umi jangan ngomong seperti itu. Saya juga sering nemenin Mama beli baju, nungguin Mama di butik. Jadi udah biasa," ucap Ervan. "Kalau nanti bawa Umi sama Darlene beli baju, jangan lupa ya Abi juga ikut," ucap Bayu. Ervan tertawa dan menganggukkan kepalanya. Darlene sudah tidak tahu lagi seperti apa perasaannya saat ini ketika melihat sikap pria itu yang begitu sangat manis kepada kedua orang tuanya. "Abi, Umi, saya pulang dulu ya. Soalnya ini sudah sore. Dan nanti bila boleh, saya ingin bawa Darlene makan malam di luar," ucapnya. "Iya, boleh nak Ervan. Ya penting Abi minta putri Abi dijagain baik-baik. Gimana di bawah seperti juga saat diantarkan pulang," ucap Bayu yang tersenyum memandangnya. "Insya Allah, nanti pulangnya nggak ada yang kurang Abi, juga nggak ada yang berlebih," ucap Ervan. "Abi percaya dengan nak Ervan," ucap Bayu. "Ya udah Abi, Umi, saya pulang dulu ya," ucapnya yang berpamitan. "Terima kasih ya nak, ini stiknya sangat banyak sekali. Tetangga mungkin nanti bakalan sok dikasih stik," ucapnya. "Kalau makan enak, kalau bisa kita berbagi sama tetangga, biar sama-sama dapat berkahnya Umi," ucapnya. Bayu benar-benar sangat kagum memandang pria yang berwajah tampan tersebut. Bukan hanya ganteng, namun juga pengetahuan dan ilmu agama terlihat sangat baik. "Saya pulang dulu Abi, Umi," ucapnya berpamitan untuk kedua kalinya. "Iya nak," jawab Bayu dan juga Rahma. Ervan keluar dari dalam rumah tersebut dan memakai sepatunya. "Assalamualaikum Abi, Umi," ucapnya. "Waalaikumsalam," jawab Bayu dan juga Rahma. Darlene mengikuti pria itu dan mengantarkannya hingga ke mobil. "Jangan lupa ya, nanti malam dandan yang cantik ya," ucap Ervan yang mengecilkan suaranya. "Iya," jawab Darlene. "Abang pulang dulu," ucapnya. "Hati-hati," ucap Darlene. "Iya," ucap Ervan yang kemudian masuk ke dalam mobilnya. Darlene masuk ke dalam rumahnya setelah mobil itu sudah tidak terlihat lagi oleh indera penglihatannya. Chapter 30. Gaun mewah. Darlene masuk ke dalam rumahnya dan memandang kedua orang tuanya yang duduk di sofa.
Pak Ervan sudah pergi. Umi mau langsung coba stiknya. Ucap Rahma sudah memegang piring dan juga sendok di tangannya. Darlin menganggukkan kepalanya. Ayo makan sini, ucap Rahma. Darlin menggelengkan kepalanya. Kenapa? Tanya Rahma saat melihat putrinya yang tidak berbicara sama sekali. Darlin mau ke kamar, mau mandi, ucapnya. Ingin rasanya Rahma menanyakan sesuatu kepada putrinya. Namun, pertanyaan itu tidak jadi dilontarkannya. Kalimat yang akan diucapkannya terasa menyangkut di rongga tenggorokannya, sehingga Rahma hanya menganggukkan kepalanya. Kenapa? Tanya Bayu saat memandang putrinya yang sudah masuk ke dalam kamarnya. Enggak tahu, ucap Rahma. Nanti coba Umi tanyain, ucap Bayu. Iya, jawab Rahma. Enggak mungkin kan, Pak Ervan habis marahin Darlin, ucap Bayu. Dia aja sama Darlin sikapnya manis seperti itu. Mana mungkin habis marahan, ucap Rahma. Bayu menganggukkan kepalanya. Darlin masuk ke dalam kamarnya. Gadis itu duduk di tepi tempat tidur dan membuka alat bantu penglihatannya. Darlin meletakkan alat bantu penglihatannya di atas meja kecil yang ada di dalam kamarnya. Detak jantungnya masih berdegup dengan sangat hebatnya. Darlin terbayang, si pria itu memegang tangannya ketika dia menabrak tubuh pria tersebut. Untung aja tadi Pak Ervan cepat pegang tangan Darlin. Kalau enggak kan udah jatuh. Duh, malunya kalau tadi jatuh. Jatuh itu yang lama hilang bukan rasa sakitnya, tapi rasa malunya itu, ucapnya. Kenapa tadi Pak Ervan malah nyalain Darlin yang jalan enggak bilang ngerem? Padahal seharusnya dia yang berada di posisi depan wajib beri aba-aba terlebih dahulu kalau mau berhenti atau balik badan. Kenapa nggak hidupkan lampu remnya atau lampu sen dulu agar orang yang di belakangnya bisa mengurangi kecepatan dan berhenti? Tadi kenapa Darlin nggak bisa ngomong gitu? Ucapnya yang pasrah ketika pria itu menyalahkannya. Darlin mengambil handuk dan membuka bajunya. Gadis itu berjalan menuju kamar mandinya dengan hati yang terasa begitu sangat senang. Darlin masuk ke dalam kamar mandi yang berada dalam kamarnya. Kamar mandi yang berukuran cukup kecil. Darlin memutar keran di kamar mandinya dan membiarkan air yang ada dalam ember itu penuh dan melimpah. Gadis itu masih hanyut dalam perasaan cinta yang baru saja dirasakannya. Sudah lama dan tidak pernah merasakan seperti ini. Ia bahkan pernah berpikir bila hatinya sudah tidak mau terbuka lagi. Darlin mengusap wajahnya dengan sangat kasar saat dia menyadari bahwa dirinya tidak pantas untuk pria itu. Darlin cukup tahu diri. Pria itu bagaikan langit sedangkan dia adalah buminya. Pria itu begitu jauh untuk bisa digapainya. Darlin menggelengkan kepalanya. Darlin udah enggak sanggup untuk patah hati. Atau Darlin terima aja ta'aruf dari A. Firman, ucapnya di dalam hati. Luka yang dulu aja belum sembuh, nggak mungkin luka lagi, ucapnya. Tapi, Darlin juga belum mau nikah untuk terima ta'aruf A. Firman, pikirnya lagi. Ya ampun, kenapa Darlin jadi begitu sangat memikirkan Pak Ervan? Apa karena pengaruh sering makan berdua? Tapi Darlin sudah nolak, ucapnya. Darlin mengingat apa yang dikatakan uminya. Bila dia mendapatkan pria itu anugerah, sedangkan pria itu mendapatkannya musibah. Mengingat hal itu membuat Darlin semakin terasa frustasi. Ingin berhenti dari sana rasanya tidak mungkin, mengingat bosnya itu sudah begitu banyak mengeluarkan uang untuknya, dan bosnya itu juga mengatakan bahwa dia tidak bisa berhenti seenaknya. Darlin menarik nafasnya dan kemudian melepaskannya. Darlin, jangan terlalu mengagumi Pak Ervan. Tidak ada manusia yang sempurna. Dia pasti punya kekurangan di balik kelebihannya, ucap Darlin yang berusaha memikirkan kekurangan dari pria itu. Darlin kemudian menggelengkan kepalanya ketika dia menyadari pria itu memang tidak memiliki kekurangan sama sekali. Yang ada malah kelebihan seperti dikatakan uminya. Darlin baru menyadari kalau air yang ditampungnya dalam ember sudah melimpah sejak tadi. Bisa dimarahin Umi ini kalau air tangki cepat habis, ucapnya yang kemudian mematikan keran dan membuka handuknya dan menyirap tubuhnya. Cukup lama ia melakukan ritual mandinya. Darlin keluar dari dalam kamar mandi
setelah ia merasakan tubuhnya sudah benar-benar sangat bersih. Darlin keluar dari dalam kamar mandi. Ia memandang Uminya yang sudah duduk di atas tempat tidurnya. "Umi, apa Umi tadi ketuk pintu kamar Darlin?" ucapnya. "Iya, tadi Umi sudah ketuk, tapi nggak ada jawaban. Umi buka nggak dikunci. Ternyata lagi mandi," ucap Rahma. "Iya Mi," jawab Darlin. "Tumben, gitu pula langsung mandi?" tanya Rahma. "Tadi Pak Irfan ngajak Darlin makan malam di luar Mi. Pak Irfan juga sudah minta izin sama Abi. Abi sudah kasih izin. Tadi Pak Irfan suruh Darlin wajib siap-siap dan dandan yang cantik," ucap Darlin menjelaskan panjang lebar. "Cie-cie, yang diajak dinner," ucap Rahma yang menggoda putrinya. Darlin sedikit tersenyum ketika mendengar ucapan Uminya. Umi sudah kasih stik daging untuk tetangga bagian depan, kiri, kanan, semuanya dapat. Tetangga pada senang dikasih stik satu rumah satu kotak, ucapnya. Darlin menganggukkan kepalanya. "Itu para tetangga udah pada sibuk," ucap Rahma yang sudah mulai bergosip dengan putrinya seperti biasa. "Sibuk apa Mi?" tanya Darlin. "Nanyain Abi, sekarang pergi kantor udah pakai mobil, pulang pakai mobil, terus ada supir lagi," ucap Rahma. "Terus Umi jawab apa?" tanya Darlin. "Ya Umi ngomong apa adanya. Umi jujur-jujur saja. Umi bilang itu mobil yang dikasih sama armada kantor Darlin," ucap Umi. Darlin menganggukkan kepalanya. "Itu tetangga malah tambah heboh," ucapnya. "Heboh apa lagi sih Mi?" tanya Darlin. "Mereka itu pada nanya, kalau armada disediakan sama kantornya Darlin, kenapa yang diantar jemput malah Abi?" ucapnya. "Mereka tuh enggak lihat apa Mi, kalau Darlin diantar jemput juga pakai mobil itu," ucap Darlin. "Enggak, mereka lihat Darlin itu diantar Pak Irfan tiap sore," ucap Rahma yang tersenyum lebar. Darlin mengerutkan keningnya. "Emang ya ibu-ibu, kalau Darlin naik mobil sama Abi enggak kelihatan, giliran Darlin dianterin Pak Irfan kelihatan," ucapnya. Itu tetangga pada melihat-lihat kalau nampak Darlin diantar sama bos Darlin. Mereka pada bilang, "Itu cowok ganteng sekali." Mereka juga begitu sangat senang ketika tahu pizza dan steak itu dikasih sama Pak Irfan. Mereka itu pada ngomongin ke Umi kalau calon menantunya wajib diterima, ucap Rahma yang bercerita dengan penuh semangat. "Umi jangan ngomong gitu Mi. Umi tahu Darlin enggak cantik, sedangkan Pak Irfan seperti itu. Darlin sama Pak Irfan itu bagaikan langit dan bumi. Umi jadi ngerti kan? Darlin tidak bisa berharap dia mau sama Darlin. Semua perlakuan sikap baiknya itu karena suka sama Darlin. Umi jangan mimpi ketinggian," ucapnya. "Dia nggak mungkin bersikap seperti itu kalau nggak suka, apalagi sampai minta izin ke Abi ngajak Darlin makan malam. Itu apa namanya?" ucap Rahma. Darlin menggelengkan kepalanya. "Darlin juga nggak tahu Mi, karena sikap Pak Irfan itu menurut Darlin sangat aneh," ucapnya. "Dia itu minta diperhatiin, Darlin itu nggak peka," ucap Rahma. Darlin diam tanpa menjawab pertanyaan Uminya. "Mi, Pak Irfan suruh dandan yang cantik, tapi baju Darlin semuanya baju kantoran dibelikannya. Dan sekarang pakai baju apa ya Mi?" ucapnya baru mengingat dia tidak punya gaun yang mewah untuk dipakainya malam ini. "Iya juga ya, kalau pakai baju yang dibeliin itu formal ya, bukan kelihatan seperti orang mau dinner, tapi kelihatan mau meeting," ucap Rahma. Darlin menganggukkan kepalanya. Rahma mendengar suara ketukan pintu di luar kamar putrinya. "Sebentar Abi manggil," ucapnya. Darlin menganggukkan kepalanya dan mendekati lemari pakaian yang ada di dalam kamarnya. Darlin membuka satu persatu pintu di dalam lemarinya dan melihat pakaian yang rasanya paling pantas untuk dipakainya malam ini. Walau bagaimanapun, dia ingin terlihat cantik di depan pria tersebut. Rahma masuk lagi ke dalam kamar putrinya
dan memandang putrinya sedang sibuk mencari pakaian untuk dipakainya malam ini. "Apa udah selesai Mi ngomong sama Abi?" ucap Darlene. "Sudah, ada yang ngasih ini," ucap Rama yang mengangkat paper bag di tangannya. "Itu apa Mi?" tanya Darlene. "Baju yang dikasih sama calon suami Darlene," ucap Rahma. "Umi jangan bercanda," jawab Darlene. "Umi nggak bercanda, ini beneran Pak Ervan ngasih 3 gaun. Katanya, pilih yang paling Darlene suka," ucap Rahma. "Apa tadi langsung Pak Ervan yang antar?" ucap Darlene. "Ya antar tadi asistennya, katanya namanya Yoga." "Tuh kan, Darlene jadi malu, pasti nanti jadi gosip di kantor," ucapnya. "Udah, ini biar Umi lihat ya, Umi bantu pilih," ucapnya. Darlene menganggukkan kepalanya. "Ini bagus yang warna mocha," ucap Rahma yang mengangkat dress panjang semata kaki. Darlene menganggukkan kepalanya dan mengambil dress tersebut. "Pak Ervan juga ngasih make up," ucap Rahma yang keluar dari kamar putrinya dan membawa tas make up ke dalam kamar putrinya. "Mi, Darlene nggak pandai pakai make up," ucap Darlene. "Umi yang make up kan, gini-gini Umi pinter make up. Dulu juga pernah ikut kursus make up. Cuma karena Abi nggak kasih Umi untuk lanjutin profesi make up orang, makanya ilmunya enggak terlalu dipakai. Kecuali kalau Umi mau pergi ke pesta," ucapnya tersenyum memandang putrinya. Darlene tersenyum ketika mendengar ucapan uminya. Darlene merasakan begitu sangat senang.